kita masuk ke asuransi Istiqmal nih Bapak Ibu ya. Jadi memang uh, 3i sendiri punya produk-produk yang menurut saya selain bisa membantu kita dan keluarga, ya, membantu lingkungan kita bila kita mengedukasi lingkungan kita terkait produknya juga, ya. Tetapi memang ini membantu sesama juga nih Bapak Ibu ya. Asuransi Istiqmal ini lewat asuransi Istiqmal. Nah, sesuai dengan niatan awal ya ketika produk ini mau diluncurkan ya, yang namanya produk syariah nih Bapak Ibu ya. Produk syariah ini tentunya juga punya prinsip universal nih Bapak Ibu, di mana semua juga bisa memasarkan, kemudian bisa juga ya memiliki produknya gitu ya. Jadi semua bisa memasarkan dan memiliki produknya ya. Karena memang ya alasannya untuk dan niatan untuk ada produk ini ya untuk kebaikan gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya sama dengan kita punya tujuan di dunia ini ya. Tentunya yang pertama kita juga beribadah kepada Tuhan ya. Yang kedua adalah kita juga berbuat baik terhadap sesama kita atau bermuamalah ya. Ta'awuni, takafuli ya, saling tolong menolong, saling melindungi dan saling menanggung beban gitu ya, saling membantu lah antar sesama gitu ya. Nah ini sebenarnya yang menjadi bagian juga dari niatan untuk kita memasarkan produk syariah ini nih Bapak Ibu ya, dan meluncurkan juga produk syariah ini di Oktober 2000 berapa kalau nggak salah 2022 ya kalau nggak salah. Nah, tentunya dasarnya juga ya, yang namanya produk syariah tentunya udah banyak juga ya di Indonesia ya. Dan ini juga ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI ya, nomor 21 Dewan MUI tahun 2001 ya, tentang pedoman umum asuransi syariah. Ya, jadi memang diatur juga nih Bapak Ibu ketentuan umum mengenai akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung goror atau penipuan, mesir atau perjudian, riba, zalim, penganiayaan, riswa, suap, barang haram, dan maksiat. Ya, jadi ini udah diatur gitu ya. Jadi memang untuk pemasarannya biar lebih baik gitu Bapak Ibu ya, ada dasarnya. Nah, dari OJK sendiri sekilas tentang asuransi syariah ya. Jadi asuransi syariah ini tentunya usaha tolong menolong dan saling melindungi di antara para peserta yang penerapan dan prinsip hukumnya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Ya, tanpa bermaksud mendahului takdir, asuransi dapat diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya resiko. Oke, tentunya kita juga mengacu ke pedoman ya fatwa MUI yang tadi ya. Kemudian dari produk ini diluncurkan dari ataupun misalnya dari pas masih digodok nih Bapak Ibu ya terkait produk ini, tentunya kita juga dimonitor terus nih Bapak Ibu sama DPS ya. Jadi memang kita ada Dewan Pengawas Syariah sendiri ya. Jadi untuk memonitor ya sesuai fatwa tentunya ya produk ini ya berjalan sesuai dengan fatwa MUI gitu ya. Dan juga prinsip-prinsip syariah tentunya. Nah, manfaat polisnya sendiri itu yang pertama, jika peserta tetap hidup pada akhir masa asuransi, akumulasi dana investasi peserta yang akan dibayarkan kepada pemegang polis. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi manfaat polis yang pertama, jika peserta tetap hidup pada akhir masa asuransi, akumulasi dana investasi peserta akan dibayarkan kepada pemegang polis ya Bapak Ibu. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Nah, contohnya seperti apa nih Bapak Ibu? Ya contoh habis kontrak atau maturity ya. Nah, jadi jika peserta tetap hidup pada akhir masa kepesertaan, akumulasi dana investasi peserta ya itu akan dibayarkan kepada pemegang polis senilai berapa. Jadi misalnya ini sudah bayar 5 tahun ya, usia masuk 40 ya. Jadi bayar kontribusinya 5 tahun, kemudian ada pembagiannya. Jadi sudah sampai di akhir tahun ke-7, berapa yang akan dibayarkan kepada pemegang polis. Nah, di sini akan dibayarkan ya akumulasi dana investasi ini tentu Bapak Ibu ya senilai 22 juta 75.653 rupiah gitu ya.
Tapi ini pun yang namanya investasi kan nggak bisa dijamin nih Bapak Ibu. Jadi memang eh, bisa sama dengan hasilnya, bisa lebih ataupun bisa kurang. Tapi memang tetap kita secara dari CHR sendiri tetap mengusahakan yang terbaik nih Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu juga pasti sudah melihat beberapa dari portofolio Bapak Ibu ya terkait Istiqmal ini ya di Mobis pasti sudah ada statementnya gitu ya. Nah jadi kalau misalnya tetap hidup yang didapatkan adalah akumulasi dana investasi gitu ya. Kemudian jika peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada masa kepesertaan, maka santunan asuransi dan akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada yang ditunjuk. Oke. Nah, jadi misalnya ini peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun kedua gitu ya, maka santunan asuransi ya senilai UP ya 21 juta dan akumulasi dana investasi sebesar 5 juta akan dibayarkan kepada yang ditunjuk. Bapak Ibu, kalau untuk Istiqmal dan Pro 8, tentunya ini dua-duanya ada term and condition gitu ya. Ada term and condition apa? Kalau misalnya kecelakaan ya, 1 kali 24 jam ya, dengan penyebab meninggal itu kecelakaan, maka UP itu akan diberikan gitu Bapak Ibu ya. Jadi santunan asuransi itu akan diberikan ya. Tapi uh, kalau meninggal karena bukan karena kecelakaan, maka itu ada term and condition untuk santunan asuransi atau senilai UP diberikan itu ada term and condition 2 tahun gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada term and condition masa tunggu 2 tahun itu untuk Istiqmal dan Pro 8 ya. Jadi sebisa ini kecelakaan ya pada tahun kedua ya. Jadi senilai UP akan diberikan dan juga akumulasi dana investasi gitu kepada ahli waris atau yang ditunjuk. Nah, yang ketiga, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun pertama masa kepesertaan, maka santunan asuransi sebesar 100% kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta tidak termasuk ekstra premi atau kontribusi ya Bapak Ibu, dan akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada yang ditunjuk. Jadi, yang dibayarkan bila bukan karena kecelakaan, resiko meninggalnya ya, bukan karena kecelakaan, di bawah 2 tahun, misalnya ini di tahun pertama kepesertaan berarti ya 100% kontribusi atau premi 100% akan diberikan kepada ahli waris plus akumulasi dana investasi gitu ya. Nah ini contohnya nih Bapak Ibu, bila peserta tutup usia karena bukan karena kecelakaan pada tahun pertama ya. Nah, ini contohnya, jadi 100% kontribusi di tahun pertama 4.200.000 nih, misalnya tahunannya ya, kan di tahun pertama 4.200.000 ini akan dikembalikan kepada ahli waris, kemudian dana investasi peserta yang terbentuk, gitu ya. Jadi tidak ada santunan ya yang diberikan karena meninggalnya bukan karena kecelakaan ya, karena misalnya sakit dan lain-lain gitu. Nah, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan, tapi di sini setelah masa kepesertaan melebihi 2 tahun, maka santunan asuransi dan akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada yang ditunjuk. Gitu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kalau sudah di atas 2 tahun, ya walaupun bukan karena kecelakaan, tapi penyebabnya karena sakit, maka UP itu akan diberikan kepada ahli waris tuh Bapak Ibu ya. Jadi akan keluar UP, kemudian akumulasi dana investasi peserta. Ya, jadi contohnya nih, ya pada tahun ketiga itu meninggal bukan karena kecelakaan, maka santunan asuransi senilai 21 juta plus pengembangan dana investasi peserta 9,2 ya. Ini akan dibayarkan kepada yang ditunjuk. Tuh. Nah, jika peserta menghentikan masa kepesertaan sebelum masa asuransi berakhir, maka apa yang akan didapatkan oleh bukan ahli waris tapi tentunya pemegang polis ya Bapak Ibu ya.
Jadi yang akan didapatkan oleh pemegang polis, nah ini ya, jika peserta menghentikan kepesertaan pada tahun kelima nih contohnya, ya, pada tahun kelima ya udah bayar 21 juta, ya 4.200.000, 4.200.000, ya, selama 5 kali ya, selama 5 kali ya 5 tahun. Nah di sini yang akan diterima oleh pemegang polis tentunya ya adalah senilai pengembangan dana investasi peserta gitu Bapak Ibu, senilai di sini 19.412.000 sekian ya. Jadi ini akan dibayarkan kemana? Kepada pemegang polis, dan otomatis kalau sudah dicairkan ya atau sudah tutup polis ya, putus kontrak, maka sudah tidak lagi ada proteksi gitu ya ke depannya ya, karena ini kan sampai 7 tahun. Nah jadi otomatis berhenti gitu untuk pertanggungannya gitu ya, karena sudah surrender atau putus kontrak gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga tambahan fitur nih Bapak Ibu ya terkait dengan asuransi ini gitu ya. Jadi ada manfaat kepesertaan sementara. Jadi kepesertaan sementara ini apa? Ya, jadi manfaat yang diberikan ya sebelum tanggal terbit polis. Jadi mendapatkan kepesertaan sementara, dan manfaatnya apa? Manfaat kepesertaan ini akan berlaku setelah surat permintaan asuransi jiwa syariah atau SPAJ syariah disubmit dan kontribusi diterima oleh perusahaan. Nah, jadi memang ada hal-hal yang mungkin nggak bisa kita prediksi. Kita baru submit surat SPAJ syariahnya, ya, pengajuan asuransi jiwa syariah, kemudian kontribusi pertama atau premi pertama udah kita bayarkan, ternyata sebelum tanggal terbit polis terjadi resiko gitu ya, maka apa yang akan didapatkan oleh ahli waris yang tentunya sudah kita tulis tuh di form SPAJ gitu ya. Nah, atau sudah kita isi ini. Nah, kira-kira apa yang akan didapatkan? Nah, di sini ada manfaat untuk kepesertaan sementara gitu sebelum terbit polis. Nah, jadi eh, ini adalah manfaat atau fitur yang diberikan apabila ternyata calon peserta meninggal sebelum polis diterbitkan. Tapi tentunya mengacu ke kategori dan ketentuan dari masing-masing produk yang diambil, gitu ya. Nah, contohnya ya, yang pertama ya, calon peserta meninggal bukan karena kecelakaan nih Bapak Ibu ya. Nah, manfaat polis yang dapat dibayarkan adalah mana yang lebih besar antara 25% santunan asuransi dan setinggi-tingginya 100 juta atau 100% dari kontribusi peserta untuk setiap peserta gitu ya. Nah, jadi apabila terjadi resiko meninggal bukan karena kecelakaan ya, kita lihat dulu kalau di istimewa sendiri dapatnya apa gitu ya. Kalau bukan karena kecelakaan itu kan ada masa tunggu 2 tahun gitu ya Bapak Ibu. Jadi hanya diberikan pengembalian 100% kontribusi atau premi dan dana akumulasi investasi, betul ya? Nah, jadi kalau misalnya ternyata bayarnya 4.200.000 nih, gitu ya, 4.200.000 udah bayar premi, ternyata terjadi resiko gitu ya, maka 100% kontribusi atau 4.200.000 ini akan dikembalikan kepada ahli waris, gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, apakah ada dana pengembangan atau akumulasi dana investasi? Ya kan belum ada Bapak Ibu ya, karena belum terbit polisnya, gitu ya. Jadi hanya pengembalian premi saja, gitu ya. Lain halnya di Bapak Ibu kalau meninggal akibat kecelakaan, ya. Jadi baru submit SPAJ syariah, premi atau kontribusinya, gitu ya. Kemudian terjadi meninggal akibat kecelakaan, gitu. Polis belum terbit, gitu Bapak Ibu. Maka yang dibayarkan adalah mana yang lebih besar antara santunan asuransi dan setinggi-tingginya 100 juta atau 100% dari kontribusi peserta untuk setiap peserta. Nah, jadi sama nih Bapak Ibu, mengikuti kategori dari produk yang diambil juga gitu ya. Kalau meninggal bukan karena meninggal akibat kecelakaan tentunya nih Bapak Ibu, maka UP-nya kan akan diberikan ya 100% santunan asuransi plus akumulasi dana investasi sesuai manfaat yang diambil, betul ya. Nah, jadi ternyata resikonya akibat kecelakaan, maka walaupun misalnya sudah bayar premi 4.200.000, tetapi di sini untuk UP 21-nya 21 juta tetap akan diberikan kepada ahli waris. Nah,
Kalau sesuai kategori dari produk, maka sebenarnya ada dana investasi juga gitu ya. Cuma kan belum terbit, betul ya Bapak Ibu, sama kayak yang tadi. Belum terbit, maka ya kita hanya berikan UP-nya saja gitu ya, sesuai dengan ketentuan dari produk yang diambil gitu. Jadi bayar 4.200.000, terjadi resiko meninggal, ya kita berikan UP senilai 21 juta atau santunan asuransi senilai 21 juta. Seperti itu. Nah, gimana bisa tahu nih kita dapat kepesertaan sementara gitu ya. Jadi ini kita ada sertifikatnya nih Bapak Ibu yang selalu dikirim via email. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu masukkan email yang benar atau kayak tadi tuh ada perubahan misalnya emailnya. Ya sekarang emailnya mungkin beda atau gimana gitu ya. Nah, jadi pastikan email ini benar nih Bapak Ibu ya. Sertifikat sementara ini benar ya emailnya. Oh, kalau baru submit ternyata belum ada perubahan nih Bapak Ibu. Jadi emailnya tuh benar, bukan email dari upline gitu ya, atau emailnya siapa gitu, atau diisi asal-asalan aja, tapi benar-benar email Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi sehingga dikirimkan sertifikat sementara ini gitu ya. Kalau misalnya status pengajuannya itu statusnya in progress gitu. Jadi memang untuk email ini sekarang jadi penting nih Bapak Ibu ya, email, nomor handphone gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus punya nih, atau nasabahnya juga harus setidaknya dibuatkan gitu ya, email mungkin, atau minta anaknya buatkan email gitu ya untuk orang tuanya kalau misalnya belum paham atau belum punya nih gitu ya. Karena ketika pengajuan dia sebagai pemegang polis dan tertanggung ya, tentunya harus punya juga email untuk biasa diisi di form pengajuan juga gitu ya. Karena ini penting untuk pengiriman sertifikat kepesertaan sementara gitu. Jadi itu Bapak Ibu untuk Istiqmal sendiri. Jadi memang ini produk sangat baik ya, karena diniatkan dia juga untuk kebaikan gitu ya, untuk kebaikan bersama, di mana kalau misalnya terjadi resiko kepada salah satu, itu selalu ada peserta yang lain yang saling menanggung beban gitu Bapak Ibu. Jadi disisikan satu dana kebajikan atau dana tabaru ini ya, dan dana tabaru ini tentunya dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ya. Jadi semua tuh mengiur ke situ tuh, ada apa namanya, iuran untuk tabaru tuh Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika salah satu meninggal dunia dari peserta, yang lain sama-sama menjadi bagian dari situ ya Bapak Ibu, dana kebajikan itu ya untuk membantu yang tertimpa musibah ya. Jadi orang-orang yang ditinggalkan ketika peserta dari salah satu peserta dari Istiqmal ini ya, salah satu dari pesertanya itu tutup usia gitu Bapak Ibu. Jadi ada dana kebajikan atau tabaru yang dikelola tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ya, dan tentunya niatannya dan juga fungsi tujuannya adalah untuk saling tolong menolong ya, tahu nih takafuli, tolong menolong dan saling menanggung beban bersama.